Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga bidangnya kalian usahakan. Semoga kalian senantiasa mendapat keberkatan dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala serta dikurniakan rezeki yang berlipat kali ganda. Oke, video ini adalah berbentuk reaction yang mana saya akan mereact video-video yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Dan kali ini saya akan react satu video yang dikongsikan oleh satu channelnya ialah Aldi Mandalika Channel. Yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya. Mudah-mudahan channelnya akan terus berkembang dan dapat memberi info yang terkini kepada kita. Dan kali ini saya akan react videonya bertajuk Jadi Sorotan Dunia Sirkuit Mandalika terbaru, banyak perubahan, semua makin beda, sambut MotoGP. Oke, tanpa basa-basi, jom kita tengok video. Jadi sorotan dunia MotoGP berapa hari lagi nih? Kalau dalam komen sini ada 3 hari lagi. 3 hari lagi maka berlangsungnya anjang di peringkat antarabangsa perlawanan apa tuh MotoGP melibatkan seluruh dunia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat sore buat para fans GP Mania. Kita kembali lagi mengudara pada sore hari ini di tanggal 10 Oktober 2023. Untuk bersama-sama kita memeriksa dan mengecek sebagaimana jadinya sirkuit Mandalika menjelang MotoGP yang tinggal 3 hari lagi. 3 hari lagi kan, betul lah. Pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2023. Iya, dan di sini kita sudah berada di area zona tengah. Langsung saja kita melihat situasi dan kondisi pada sore hari ini. Sebagaimana jadinya zona tengah, ya terlihat makin banyak sejumlah tenda yang sudah didirikan ya berbagai jenisnya untuk UMKM dan bazar yang akan berjualan di area zona tengah. Karena di area zona tengah kita ketahui merupakan pusat dari perbelanjaan nanti. Kebutuhan perlengkapan para penonton disediakan lengkap di area zona tengah. Iya, dan juga panggung besar sudah didirikan di area zona tengah yang mana nanti kita ketahui akan kita dihiburkan ya para penonton semua dengan artis papan atas yang akan konser di panggung besar yang sudah jadi disediakan di area zona tengah. Nah, selain kita melihat balapan MotoGP, tapi kita banyak hal menarik yang kita lihat di sirkuit Mandalika. Kita bisa melihat konser dan juga sambil liburan melihat pemandangan yang ada di sekitaran sirkuit Mandalika dan berbagai daya tarik lainnya untuk sirkuit Mandalika semuanya. Jadi tidak sia-sia buat teman-teman yang nonton di Mandalika, tak hanya bisa menikmati balapan MotoGP, tapi kita bisa menikmati yang lain-lain yang sudah disediakan buat teman-teman semua puas ya berlibur ke Lombok. Seperti itu. Oke, dan baiklah di sini kita sudah berada di area dalamnya sirkuit Mandalika untuk bersama-sama memantau kesibukan dari tim Dorna Sport yang saat ini terus sibuk ya. Kita ketahui beberapa hari yang lalu mereka sibuk sampai saat ini masih terus sibuk ya, teman, untuk memasang segala suatu kebutuhan perlengkapan yang wajib ada pada gelaran MotoGP 2023. Ya, seperti pemasangan papan sponsor, kita lihat sekarang ini sudah semakin banyak ya. Berbagai jenis papan sponsor luar negeri yang sudah terpasang itu. Dan juga saat ini terus dilakukan pendirian tempat kamera dan ada sebagian dari tempat kamera tersebut sudah ditaruh kamera Dorna teman ya. Iya, dan juga layar lebar sekarang ini ya sirkuit Mandalika memiliki ada 4 layar lebar atau big screen-nya untuk para penonton semua bisa puas ya, tak hanya kita melihat sekilas dari view tribun kita masing-masing, tapi juga kita bisa melihat dari layar lebar yang disediakan di sirkuit Mandalika untuk menyambut MotoGP. Oke, dan kemudian di sini kita langsung saja turun lebih rendah untuk melihat lebih dekat ya aktivitas pengerjaan kesibukan dari tim Dorna Sport serta tim-tim yang lain yang tentunya yang terlibat dalam yang mensukseskan gelaran MotoGP ini. Tentunya sibuk semua ya, segala hal terus dilakukan di sirkuit Mandalika. Iya, supaya lebih matang dan lebih baik dari sirkuit Mandalika untuk menyambut MotoGP kali ini agar lebih beda daripada menyambut MotoGP tahun lalu teman-teman. Nah, iya, betul. Sekarang ini kawasan Mandalika maupun sirkuit Mandalika ya makin menunjukkan kemajuan dan perkembangan yang luar biasa ya, banyak kemajuan seperti area parkir yang sudah luas yang dimiliki sirkuit Mandalika yang masing-masing tempatnya berbeda. Ada yang berada di bagian belakang tribun VIP Deluxe dan juga bagian timur dan barat, serta infrastruktur lainnya untuk jalan sudah semakin banyak ya di sirkuit Mandalika yang kita ketahui. Nah, dan juga fasilitas sarana pendukung lainnya seperti yang kita ketahui sudah semakin banyak ya, lengkap memadai ya di kawasan Mandalika buat teman-teman semua yang tujuannya untuk liburan maupun pada saat menonton gelaran balapan di sirkuit Mandalika saat ini teman ya. Nah, jadi jangan risau dan jangan khawatir buat teman-teman semua ya, pasti aman dan nyaman. Sekarang ini ya kawasan Mandalika semakin maju dan berkembang.
Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, ya jelas beda sekali. Sekarang ini semakin maju dan berkembang. Iya, Dan pada itu saat yang itu kita tahun mau lalu kita ketahui memang itu tengok masih ini. dalam tahap pengerjaannya. Beberapa area seperti area parkir maupun akses jalan masih dalam progresnya. Jadi masih ada dalam proses ya. Jadi sekarang ini kita yakin dan optimis ya, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti tahun lalu kemacetan terjadi, dan insya Allah pada tahun ini tidak ada kemacetan lagi atau hal-hal yang kita tidak inginkan atau yang kita tidak suka sebenarnya. Maka kita harapan yang baik seperti itu. Oke, dan kemudian karena di sini kita sudah berada di lintasan trek lurus, langsung saja kita jelaskan ya detail apa saja yang sudah ada di sirkuit Mandalika untuk wajah dan tampilan baru sirkuit Mandalika seperti apa menyambut MotoGP. Nah, dan inilah dia kita sudah berada di depan race control yang nampak terlihat beda sekarang ini apa saja yang sudah disediakan atau dipasang untuk hal baru yang terdapat di depan race control. Nah, jadi ini merupakan podium ya di bagian bawah terlihat yang nantinya pada saat selesai race ya baik sprint race maupun race perdananya ya nanti akan menaruh kendaraan atau motor MotoGP ya seperti podium 1 dan kedua, ketiga akan berada di bagian bawah sini teman ya. Nah, jadi rider yang mendapatkan podium ya seperti biasa akan mengangkat trofi di podium lama teman-teman, sedangkan untuk di bagian podium yang baru ini akan menjadi untuk tempat menaruh dari MotoGP yang mendapatkan podium 1 maupun 2 dan ketiga. Oke, dan di sini juga kita lihat untuk tampilan atau wajah baru dari sirkuit Mandalika setelah dilakukan pemasangan papan sponsor dalam negeri yaitu Pertamina Enduro yang sudah terpasang ya di bagian lintasan trek lurus dan akan terus melakukan pemasangan ya papan sponsor Pertamina atau baliho sponsor Pertamina yang saat ini tim Dorna Sport sibuk memasangnya. Nah, jadi seperti biasa untuk papan sponsor Pertamina ya dipasang di lintasan trek lurus ya terdapat di bagian tembok pagar pembatas di lintasan trek lurus. Ya, jadi sama seperti tahun lalu ya untuk visual dari sirkuit Mandalika di lintasan trek lurus yang dimana tahun lalu juga ya papan sponsor seperti ini dipasang di bagian outer dan inner dan juga di bagian tembok pagar pembatas di sini. Nah, begitupun di tiang gantry atau di tiang lampu start saat ini sama seperti tahun lalu ya, papan sponsornya yaitu Pertamina yang saat ini dalam tahap proses pemasangan yang dilakukan dengan tim ahli dari luar negeri yang memasang papan sponsor Pertamina. Ya, maupun papan sponsor luar negeri yang saat ini mereka pasang ya, dan sudah terlihat makin banyak papan sponsor luar negeri yang sudah terpasang di bagian outer dan sebelah kiri maupun kanan. Dan akan terus dilakukan pemasangan berbagai jenis papan sponsor yang keren dan menarik ya untuk papan sponsor yang akan dipasang esok hari. Tinggal 3 hari lagi. Dan seperti ini untuk visual kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar pada hari ini di tanggal pemasangan semua Oktober 2023, pada saat airnya kan. Dan tentunya kita akan terus cuma rumputnya nih ada bagian-bagian yang masih hari berikutnya. Jadi saat ini belum sempat tumbuh. Terus dilakukan persiapan, kesibukan teman-teman ya. Mungkin sebab cuaca ataupun hasil akhirnya seperti apa. Nah, jadi tentunya sejauh ini sekarang ya kita sangat bersyukur sekali dengan apa yang sudah terjadi di sirkuit Mandalika dengan para pekerja yang kita lihat masih bekerja keras minggu yang lalu yang melakukan persiapan menjelang MotoGP sehingga sudah terlihat hasilnya seperti pengecetan yang dilakukan oleh tim road grip yang sudah tuntas dilakukan ya. Nah, tentunya visual terbaru kita dapat melihat ya di bagian semua garis curve sirkuit Mandalika sudah dilakukan pengecetan ulang ya baik warna merah maupun putihnya. Jadi semuanya garis curve sudah dilakukan pengecetan ulang maupun track limit area first sudah dilakukan pengecetan ulang teman ya. Sehingga terlihat bagian yang saya sebutkan itu yang sudah dicek nampak baru semua. Jadi ada beberapa warna yang diganti yaitu warna hijau pudar dulu kelihatan dan sekarang kelihatan merah merona ya untuk tampilan dari sirkuit Mandalika di bagian dalam untuk garis first, track limit dan garis curve normal. Dan juga beberapa run off ya di tikungan ke-15 dan 16 sudah dilakukan pengecetan. Nah, dan juga kesibukan pembersihan yang dilakukan oleh tim ahli menggunakan alat khusus yaitu road sweeper dan track jet yang saat ini kita tidak lihat lagi karena untuk full lintasan sirkuit Mandalika sudah bersih dan kinclong siap digunakan untuk balapan MotoGP yang tinggal 3 hari lagi teman-teman ya. Nah, jadi untuk full lintasan sirkuit Mandalika sudah dibersihkan dan juga area sirkuit Mandalika sudah dilakukan pengecetan. Nah, jadi seperti itu kesibukan persiapan yang telah tuntas dilakukan yang tentunya kita memberi apresiasi
dibagikan kepada para pekerja yang sudah selesai ya melakukan tugasnya masing-masing. Ya, dan juga kesibukan saat ini ya terus kita dukung dan berdoa demi kelancaran dari kesibukan yang masih berlangsung di sirkuit Mandalika. Dan juga pada saat gelaran MotoGP berlangsung nanti selama 3 hari, semoga berjalan dengan lancar dan sirkuit Mandalika makin sukses. Semua dunia akan melihat teman-teman bahwa sirkuit Mandalika sebagaimana keren dan bagusnya untuk tampilan dari sirkuit Mandalika maupun saat menggelar MotoGP yang akan disoroti dari kamera Dorna yang saat ini sudah di standby-kan. Ya, sorry di sini ada gangguan sinyal sedikit ya karena terhalang dengan bukit maupun pohonan. Nah, dan oke, baiklah kita lanjut lagi di area sini untuk memantau ya lebih jelas dari sirkuit Mandalika sebagaimana siapnya semua area kita akan pantau di sore menjelang malam ini. Inilah dia di lintasan trek lurus serta kesiapan dari masing-masing tribun, regular grandstand, premium grandstand, dan juga premier class serta deluxe class yang saat ini kita pantau dari kamera udara. Nah, dan inilah dia kondisi terbaru di area rumput pinggir trek sirkuit Mandalika. Selama dari perawatan kita ketahui terus berlangsung sampai dengan saat ini. Penyiraman terus dilakukan, penaburan pupuk khusus serta cara perawatan berbagai macam cara untuk menyuburkan dengan cepat area rumput dalam waktu dekat yang tinggal 3 hari lagi. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian di sini kita lanjut lagi di area zona kalau 3 tengah. hari Kita ini melihat ya sebagaimana rumputnya memang tidak sempit sudah nih untuk menyambut balapan MotoGP. Ya, sejumlah tenda didirikan makin banyak ya, berbagai jenisnya. Ya, ada yang kecil, ada yang besar, dan juga sejumlah panggung dan juga bangunan khusus ya yang akan menjadi tempat untuk toko-toko dari produk maupun perlengkapan kebutuhan nanti yang ada di area zona tengah. Dan kemudian kita lanjut lagi ke visual terbaru atau hal-hal baru yang ada di sirkuit Mandalika. Kita akan pantau bersama-sama dengan secara detail untuk papan sponsor terbaru yang sudah terpasang sebagaimana jauhnya dari pemasangan papan sponsor di sirkuit Mandalika. Tentunya setelah dilakukan semua papan sponsor luar negeri akan kelihatan kayak di Eropa ya sirkuit Mandalika ini. Ya, itu tadi video yang dikongsikan oleh Aldi Mandalika Channel, yang mana kita melihat tadi bagaimana suasana ataupun kerja-kerja akhir mempersiapkan MotoGP Mandalika. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, walaupun hakikatnya baki hanya tinggal 3 hari saja lagi, tapi masih banyak kerja-kerja yang masih dipersiapkan lagi. Kita harapkan semuanya akan berjalan dengan lancar, walaupun hakikatnya banyak kerja-kerja yang belum disiapkan sepenuhnya, seperti packingnya dikata-kata belum lagi selesai. Yang ketara sekali ya sebetulnya adalah bahagian rumputnya, yang mana kita tahu rumputnya masih lagi dalam keadaan kuning ataupun tidak sempat untuk tumbuh. Kita harapkan MotoGP kali ini akan memberi pengajaran kepada kita sendiri untuk mengendalikan MotoGP pada tahun-tahun hadapan. Kita harapkan persiapan lebih awal dapat dilaksanakan, seperti rumputnya itu dapat diperkemaskan lebih awal. Walau bagaimanapun kita mengetahui sirkuit Mandalika ini merupakan sirkuit yang masih baru lagi, boleh dikatakan masih baru, yang mana dikatakan baru 2 kali digunakan pada peringkat antarabangsa, dan masih banyak pengajaran ataupun iktibar yang boleh diambil untuk pada masa-masa akan datang. Pada 3 hari saja lagi ini banyak perubahan yang dapat dilakukan. Mungkin ada kecacatan pada cat-catnya, mungkin masih boleh diperbaiki sebelum jelangnya acara yang sebenarnya. Itu bagi pandangan saya sendiri. Mungkin kalian mempunyai pendapat kalian boleh kongsikan di komen di bawah untuk kita sama-sama berkongsi pendapat dan ilmu pengetahuan. Oke, baiklah, itu saja video kali ini. Kita jumpa lagi di video. Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.